Dan gak semua prioritas hidup itu uang. Walaupun uang bisa membeli banyak hal, yang satu yang gue pelajari, uang gak bisa beli waktu. Coach kasih solusi. Hadir lagi Coach Rene. Siap. Mantap. Resesi 2023. Kami harus kemana sebagai karyawan? Perusahaan mana yang pantas dipilih? Kalau tidak, kami lenyap. Tapi emang resesi apa sih? Nih, lihat, kita baca dulu. Nih, Indonesia apakah lolos sebagai resesi? Kalau untuk detailnya mungkin Coach Rene lebih paham ya, karena saya nggak begitu ngikutin banget. Tapi intinya siap-siap resesi. IMF pangkas outlook ekonomi global 2023 jadi 2,7%. Artinya mungkin nanti Coach Rene bisa bahas lebih dalam mengenai resesi. Tapi dengan ketakutan-ketakutan yang ada, mungkin kantong jadi kempes, menurun pendapatan karena negara kita nih jadinya yang biasanya mungkin berjalan begini, tapi ujung-ujungnya mungkin masih bergantung pada hutang-hutang Masya Allah. IMF. Yang saya pahamin begitu Coach Rene. Artinya kan ngaruh nanti ke perusahaan-perusahaan sehingga Pasti, mungkin ke efisiensi ke rumah tangga dan lain sebagainya. Nah mungkin kita bahas satu persatu sampai gimana caranya buat nego gaji ke bos tanpa mohon-mohon. Bagus tuh. Iya kan? Bagus tuh. Iya kan? Bagus. Dan menarik ya. Timing buat minta naik gaji saat menjelang resesi lagi. Pala gue gatel nih. Tapi gini, sebelum punya dong. pemikiran yang macam-macam, resesi tuh kalau dijelasin secara gampang kayak nafas aja sebenarnya. Oke. Kan ada nafas di mana kita tarik nafas, terus kita keluarin. Oke. Itu resesi ini kontraksi. Oke. Ya, kontraksi di mana karena kemarin nafasnya banyak banget gitu ya, gede banget. Terus sekarang jadi dikecilin lagi, kembali ke fundamental. Terus kemudian nanti akan tumbuh lagi. Oke. Gitu. Nanti akan shrinking lagi. Keadaan resesi itu pada saat dasarnya pemicunya bisa macam-macam. Bisa perang di Ukraine, ya kan? Ya. Bisa panas-panasan antara Amerika sama Cina, ya kan? Ya. Bisa ekspektasi bahwa ini kira-kira bakal baik nggak ya kalau kita kan bakal ada Pilpres 2024 gitu ya. Ini membuat orang jadi punya persepsi. Kalau orang lagi dari misalnya melihat satu keadaan yang perlu diwaspadai, kira-kira Derry akan lebih hati-hati atau lebih serampangan? Oh, hati-hati lah. Pasti. Iyalah. Ini juga kurang lebih seperti itu. Jadi resesi itu bukan hal yang perlu ditakuti, tapi perlu dipahami. Keadaan ini biasanya terjadi karena ekspektasi manusia secara umum, society secara umum itu menurun akan ekonomi. Gitu. Jadi orang jadi lebih biasanya, oke, gue bikin pabrik deh di sini kan. Pada saat saya bikin pabrik, nanti akan ada orang-orang yang bekerja di pabrik, akan ada tenaga kerja baru. Setiap orang yang kerja di situ kan akhirnya dia bawa uang gaji yang kemudian dibelanjakan dan memutar perekonomian. Itu namanya ekspansi ekonomi. Tapi kalau kemudian yang punya modal bilang, gue tunggu deh sampai nanti Pilpres selesai, kalau udah jelas baru gue invest. Ada pemikiran seperti itu kan, supaya lebih aman, supaya lebih pasti. Nah, kepastian sih memang nggak ada ya, cuman dari kalkulasinya risikonya supaya lebih rendah. Nah, itu yang akan menentukan apakah kemudian akan ada pembelanjaan. Duitnya ada nggak? Ada banget. Duit selalu ada. Pasar modal dunia tuh belum pernah sebesar sekarang. Jadi artinya bukan uang yang nggak ada, tapi lo termasuk orang yang kemudian dapat uangnya atau enggak. Itu yang jadi permasalahan. Perusahaan lo termasuk orang-orang yang bisa dapat duitnya apa enggak? Karena biasa di momen resesi ini adalah keadaan yang membersihkan antara mereka yang benar-benar kuat fundamentalnya atau mereka yang cuman jago ngomong doang. Gitu. Nah, ini kesempatan bagus sih sebenarnya. Di momen ini lo akan bisa melihat perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya memang benar-benar kuat. Fundamental itu maksudnya apa sih? Fondasi. Operational excellence-nya bagus. Mereka tidak sekedar memikirkan bagaimana dilihat orang, tapi mereka punya istilahnya kalau di bisnis tuh runway-nya tuh panjang. Jadi apa yang terjadi apabila perusahaan ini tidak punya income, bisa bertahan berapa lama? Nah, itu. Nah, ini yang banyak kemudian simulasi mulai dimainkan. Dan sekarang banyak perusahaan yang kemudian conserving cash kan, jaga cash. Jaga cash itu artinya dia tidak se-ekspansif biasanya. Dia hiringnya lebih selektif. Bukan gak hiring ya, mempekerjakannya lebih selektif. Lo masuk gak di kategori itu? Dan mereka akan mempertahankan orang yang juga selektif. Karena kalau dia lihat lo bukan kontributor,
bisa jadi lo nggak dipertahankan. Baiknya obrolan resesi kita ajak si Ismail juga. Oh gitu iya benar, CEO-nya kita ngobrolan berempat ya kan. Gimana sih, gue juga pengen dengar dari dia market di startup itu seperti apa, atau kawan-kawan kita yang ada di dunia visi. Nanti gue undang juga satu visi namanya Halim. Itu juga dia ngoperasin visi namanya Indogen. Itu juga menarik tuh. By the way, visi venture capital ya. Venture capital. Jadi orang-orang yang biasanya orang yang punya modal menitipkan kepada visi untuk menemukan, mengkaji, dan memberikan pendanaan. Oh, soalnya sangat pengaruh banget ya ketika dia naruh duit di perusahaan, taunya pas resesi ini perusahaannya nggak flop. Betul. Iya. Nah, ini akan ngaruh juga nggak ke pegawai-pegawai atau karyawan-karyawan di sebuah perusahaan? Banget. Nah, terus berarti dia harus mulai memilih, menimbang-nimbang di kedepannya gue harus kerja di perusahaan seperti apa yang sekiranya begitu resesi datang hadir. Ini aman nih pondasinya. Nomor satu, lu mesti punya keyakinan, mesti punya pemahaman apakah perusahaan lo ini termasuk yang recession proof. Jadi perusahaan lo ini fundamentalnya kuat nggak? Atau jangan ini perusahaan yang memang dibuat untuk prestige ownernya. Ada loh perusahaan yang dibangun, kenapa? Supaya gue punya. Jadi gue punya perusahaan di asuransi, atau gue punya perusahaan di media. Buat yang apa? Penting gue prestis. Nah, terus dia nggak butuh duitnya? Nggak butuh duitnya, bahkan dia bakar duit. Tapi kan dia nggak bisa bakar duit lama-lama. Kalau kemudian ternyata udah mulai sakit nih, ya kan, kantong gue udah mulai bolong nih. Ya udah, akhirnya dia akan berhenti gitu. Dan akhirnya pada saat dia putuskan untuk gue nggak mau kasih duit lagi deh, perusahaannya nggak punya cukup revenue dan tidak punya cukup tabungan, akhirnya perusahaannya harus berhenti beroperasi. Ada karyawannya berapa di situ? Oh, ada 500 Pak. Ya udah 500, akhirnya nggak punya pekerjaan. Ini kalau perusahaan yang dibangun atas dasar yaitu tadi, kata lainnya ego, dibangun atas dasar ego, gitu. Nah, hati-hati kalau lo ada di perusahaan yang itu. Kalau lo lihat perusahaannya itu paling simple indikatornya adalah make money nggak, dan uangnya itu cukup nggak untuk bayar, mulai bayar pajak, bayar COGS, cost of goods sold-nya, bayar apa? Kalau media tuh pasti bayar orang-orangnya, ya kan, bayar untuk inisiatif-inisiatif yang dibutuhkan, gitu. Kalau lo punya utang, astagfirullah gitu ya, mampu nggak bayar bunganya. Kalau ini udah 5 terpenuhi, ya fine. Tapi kalau lo masih pengeluarannya segini, pemasukannya segini, itu nggak bisa tahan lama-lama. Karena ini kan gapnya harus ada yang ngisi. Siapa yang naruh duitnya? Bisa investor, bisa pemegang saham, ya kan? Bisa founder. Tapi kan nggak mungkin lama-lama, karena setiap kali ada uang yang harus dialokasikan ke situ, uang yang sama nggak bisa dipakai untuk keluarga kan? Oh iya. Sementara keluarga lo kan juga punya kebutuhan. Iya. Paham ya? Betul. Makanya ini yang dibutuhkan sekarang ini zamannya fundamental, bro. Udah bukan zamannya lagi. Yang penting gue bakar duit, gue tambah gede. Growth. Ya, gitu. Makanya banyak marketplace sekarang juga udah memikirkan profit. Sehingga kemarin kan startup winter, sehingga banyak karyawan-karyawan yang ya kita tahu beritanya kan macam-macam untuk marketplace ya, mau warna merah, orange, hijau, macam-macam deh. Semuanya efisiensi pegawai jadinya. Iya, jadi nomor satu ya cek aja dulu perusahaan lo termasuk yang fundamentalnya kuat atau enggak. Kalau enggak, this is the time, cari kerjaan lain. Nah, tolak ukur atau indikator utama ketika gua harus cabut ke kantor atau perusahaan baru dan mengukur dengan menghadapi resesi 2023, itu perusahaan-perusahaan seperti apa, Coach, yang memang sekiranya ini cocok nih buat gue masukin dan ini bertahan nih minimal? Tadi gue udah sampaikan sebenarnya secara fundamental dia kuat nggak? I mean BUMN nggak bisa. Bukan itunya? Nggak bisa, karena BUMN ada yang fundamentalnya kuat bagus banget, ada yang fundamentalnya katrok banget. Perusahaan keluarga juga demikian? Perusahaan keluarga juga sama, ada yang fundamentalnya bagus banget, ada yang katrok banget. Multinational company? Sama juga, semuanya sama. Jadi bukan klasternya, apakah dia perusahaan apa atau bahkan industrinya bahkan. Karena ada sama-sama dua-duanya di fast moving consumer goods. Ya, ada sama-sama di perbankan. Tapi ada yang fundamentalnya kuat, ada yang acak-adul gitu. Tapi apakah semua FMCG ini adalah fundamentalnya kuat? Belum tentu. Enggak. Tapi memang kalau dilihat secara umum, FMCG ini kan bicara soal kebutuhan orang banyak. Jadi orang boleh kemudian tidak berlibur, nggak ke hotel, tapi orang kan tetap butuh deterjen, orang kan tetap butuh sabun, orang kan tetap butuh makan. Berarti basic needs. Basic. Oh, berarti kembali aja basic. Perusahaan-perusahaan yang memang basic needs. Betul. Dan apakah artinya properti hancur lebur? Enggak. Pasar properti yang melemah itu jual beli properti, ya kan? Karena kreditor milih-milih. Tapi sekarang yang lagi naik adalah sewa. Karena kalau lu punya properti ya sekarang disewakan. Kalau ini perusahaan yang membantu proses menyewa properti, dia bullish, dia akan naik. Kenapa? Karena orang nggak mau bikin keputusan besar buat beli.
Kan mikir, kalaupun gue pinjem, gue bisa bayar berapa lama? Sounds good. Bener ya? Yeah. Nah sekarang adalah momen dimana gue mendingan ya udah deh hidup dari bulan ke bulan aja. Gue masih punya tabungan 6 bulan, gue sama keluarga gue atau gue kalau masih sendiri apalagi gue nyewa aja. Gitu. Kalau gue punya orang tua, gue balik deh ke tempat orang tua gue atau gue malah belum keluar dari situ. Tadi gue mau keluar malah gue tunggu, gue tetap di sini dulu. Gitu. Iya. Oke, nih coba Aldan, ini menarik ya. Ini Coach Rene juga coba pasti akan bisa bedah lebih dalam lagi. Insya Allah nih kalau gue keluarin satu teori dari Abraham Maslow. Dia ini seorang psikolog nih Coach. Buka deh Abraham Maslow Hierarchy of Needs. Coba dibuka deh. Nah ini dia udah memiliki teori, udah memprediksi dan juga bahkan udah meriset gitu penelitian di tahun sekian, gue lupa mungkin tahun 50, 60-an segituan lah kayaknya. Ternyata ada kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah ini coba kita zoom aja deh. Memang yang paling banyak diminatin sama konsumen atau apa segala macam. Apakah ini maksudnya menjadi tolak ukur bahwa perusahaan-perusahaan seperti ini ketika menghadapi resesi 2023 dia bisa sustain atau bertahan minimal. Coba buka ini aja paling kiri. Nah jadi paling bawah kan katanya basic needs, oke? Safety needs ke bawah tuh itu basic, paling atas tuh paling susah nih Coach. Nah coba mungkin Coach ini bisa mentafsir lebih dalam nih. Kalau dilihat dari bawah itu basic needs itu perusahaan-perusahaan yang mengandung mungkin makanan, minuman gitu kan, udara, kebutuhan dasar buat tidur, clothing, reproduction apa segala macam, sampai ke atas tuh yang paling kerucut, yang paling mungkin sedikit konsumennya. Nah kalau dari ini kira-kira bener nggak teori dia masih kepake nggak di tahun 2023? Pertanyaan gue sih itu sih. Satu hal yang gue harus mengomentari Pak Maslow ini, Pak Abraham ini, dia beranjak dari mazhabnya namanya materialism. Oke. Jadi semua itu didasarkan apa yang tampak. Makanya kebutuhan dasarnya adalah air, ya kan, makanan itu nggak bisa diragukan. Tapi kita sebagai Muslim juga punya interpretasi bahwa kebutuhan yang paling basic adalah pemahaman bahwa saya itu berasal dari Sang Pencipta yang sudah memunculkan saya dengan maksud dan tujuan tertentu. Oke. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kacamata itu, materialisme mau dibawa ke yang Derry tadi tanyakan, artinya perusahaan-perusahaan yang bergerak di sini sah nggak? Sahih gitu ya, boleh aja. Jadi perusahaan yang bergerak di air, energi ya juga masuk di situ ya, itu pasti akan selalu dibutuhkan. Tapi nggak melulu itu. Jadi tingkatan ini tidak mendasarkan degree of urgency. Membahasakannya gimana supaya mudah ya? Bukan seberjenjang yang dibilang oleh Maslow. Kalau ini kan kayaknya yang bawahnya dulu harus terpenuhi, baru kemudian ke atas ya. Tapi ada orang-orang yang memang sudah melampaui itu semua gitu, baik itu secara sadar ataupun nggak sadar gitu. Jadi pemahaman ini menurut saya bagus untuk bisa menakar perusahaan gue kira-kira coba membantu di aspek yang mana ya, tapi nggak cukup itu. Karena bahkan kalau misalnya kita bicara secara spesifik energi di Indonesia itu dikendalikan oleh satu perusahaan saja, dan yang lain supply ke perusahaan itu, dan perusahaan itu yang punya hak untuk mendistribusikan kepada semuanya, namanya PLN. Jadi sekarang apakah artinya energi itu basic needs? Yes it is. Tapi bagaimana basic needs itu bisa dilakukan? Bukan cuman kita punya perusahaan energi, karena akan tergantung dari perilakunya PLN. Apakah artinya harus kerja sama PLN? Ya bisa juga diinterpretasikan seperti itu, karena nggak mungkin dalam waktu dekat dia bubar. Gitu ya kan. Walaupun dalam keputusannya apakah mereka sudah memikirkan sustainability atau enggak? Nah itu jadi pertanyaan lain. Oh iya benar juga ya. Maksudnya nggak melulu dengan dia energi apa segala macam kita bergantungnya pada listrik dalam artian supply dari si PLN ya. Betul. Bisa jadi mungkin ada tenaga-tenaga surya lainnya yang memang menopang gitu gak sih? Betul. Tapi kan lucunya kalau menarik ya Derry ngangkat ini ya. Salahin Derry kalau kemudian ada yang komplain. Kenapa? Gitu. Kenapa? Enggak, saya kan cuma bertanya. Kan menariknya gini, kalau kita beli diesel, itu kita nggak harus lapor ke PLN kan? Mesin diesel. Ya enggak dong. Enggak. Tapi kalau kita pasang panel surya, emang harus lapor? Harus. Dan harus ada perizinannya. Bahkan sekarang ada peraturan bahwa yang namanya energi surya itu kalau nggak salah, tolong diteliti ya kawan-kawan ya. Kalau Anda bergerak di energi terbarukan apalagi itu maksimum 15%. Hah? Menarik ya. Lebih dari itu bahkan bisa dibebankan. Jadi saya misalnya 100% nggak mau pakai PLN, 100% pakai ini aja, pakai energi surya panel. Cuman kita nggak mungkin off the grid ya. Ya kan, kita pasti on grid ke PLN kan, nyambung ke PLN. Nah, dengan saya dapat 100% dari panel, saya tetap harus bayar PLN. Lah kan matahari gratis.
Iya, kan PLN yang punya ketentuan terkait dengan energi. Dan ini menurut saya perlu diurai sih. Karena ini nggak baik buat sustainability energi terbarukan kita. Oke. Nanti kita bahas di edisi khusus kali ya Coach ya. Mungkin di pekan depan boleh tuh. Boleh. Kan? Menyikapi tentang ini kan makin kesini kan udah mendekati misalnya pergantian tahun atau 2023 yang mana memang ada resesi apa segala macam. Artinya kita harus punya pijakan nih buat teman-teman yang nonton juga. Gue harus clear di sini nih. Ya, kita ajak si Ismail juga aja untuk ngobrol ya. Jadi boleh. Bukan cuma membahas resesinya, gue punya kemampuan untuk mengkaji tempat kerja gue di mana gue sekarang. Dan terus baru kita lanjutnya gimana gitu ke depannya. Oke. Nah, ini masih ngomongin tentang tempat kerja apa segala macam. Artinya kalau ngomongin itu butuh juga kayak misalnya negosiasi gaji. Iya. Apakah nanti di waktu yang tepat juga untuk masuk di waktu di tahun 2022 terus dia nego gaji tapi sementara tadi aja berbicaranya 2,7% ya. Kalau mau nego gaji sekarang karena kan biasanya budgeting anggaran organisasi RKAP-nya ditentukan sekarang. Wah, dan itu kalau boleh sih ya jangan nunggu sampai Januari karena harus disepakatinya itu paling lambat Desember. Lah, kalau ngomongin paling lambat Desember artinya kan berarti kan dia harus punya ilmunya dari sekarang. Banget. Jangan entaran-entaran. Banget. Karena ya? banyak gini, banyak orang berpikir dia paham nego gaji. Kenapa? Karena gue udah nego di pasar. Gue sering belanja di pasar, pasar Majestic gitu ya. Tahu. Ya kan, di mana gue berhadapan sama banyak orang Padang gitu. Misalnya bercanda ya, maaf ya. Iya bener-bener pedagang kan banyak orang Padang, banyak orang Jawa, banyak orang Cina. Iya kan, gue selalu dapat apa yang gue mau di sana. Ya itu satu, asumsi lo dapat apa yang lo mau aja tuh harus dipertanyakan gitu ya. Oke. Terus kedua, negonya sama nggak dengan yang lo akan lakukan di korporasi? Menurut gue lo butuh pembekalan tambahan karena nggak sama dengan seperti nego pasar sih. Karena diperdagangkan di sini kan bukan barang yang ada di depan, yang diperdagangkan di sini adalah waktu lo, profesionalitas lo, dedikasi lo. Gimana menghargakan itu kan sangat ya gimana ya? Waduh, ini harus ada ilmunya nih. Ini biasanya nih di dalam laptopnya Kocernya ini banyak. Kita lihat ya. Jampe-jampenya nih. Ya, kita lihat ya. Jampe-jampe berupa ilmu. Udah disiapin nih memang nih. Oh kan? Kayak mata gue rada merah karena nyiapin ini semalam. Coba kita lihat dong, coba dong. Oke. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Gue sekarang kalau bicara soal nego, kita nggak bisa ngomong nego sebagai kayak ilmu negosiasi kalau nggak dikasih konteksnya. Oke. Kalau nggak dikasih background ceritanya. Dari pengalaman gue sebagai recruiter, sebagai advisor, dan sebagai orang yang kemudian menjembatani antara perusahaan dan individu, ada 3 skenario yang gue mau angkat. Skenarionya banyak sekali sih soal nego gaji, tapi gue akan angkat 3 ya. Gue minta opini lo dulu nomor 1 ya. Sebagai in-house kasih solusi expert terkait gaji kan, ya kan? HRD sekali saya. Bener ya. Iya. Kan Dery udah jago banget nih. Dery sebentar lagi buka praktek itu nih. Nomor 1, gue udah interview terakhir, ya kan, dapat pesan kalau budaya organisasi nggak bisa bayar orang setinggi gaji yang gue minta. Allahu Akbar, berat lagi. Bener kan? Jadi udah interview terakhir nih, lo akan gue terima. Tapi pada saat mau dikasih gaji, terus orangnya akan bilang gini, Pak Dery, kami di sini emang mulainya basic Pak, ya kan? Mungkin ini lebih rendah dari yang Bapak harapkan. Gimana Pak? Udah panggilan terus kedua gimana? Ketiga lagi ya kan? Buang waktu gue, udah gue nolak dari Gojek lagi, gue nolak dari Tokopedia lagi. Terus jawaban lo apa? Nomor 1. Wah guys, perhatian baik-baik. Kita juga boleh tanya kawan-kawan ya, jawaban lo apa? Mungkin sebagian dari lo juga ada yang ngalamin kan? Udah di interview terakhir, ada ekspektasi tertentu, tapi dia bilang kami emang gak pernah mau bayar orang setinggi itu, semuanya mulai di angka ini. Dan bisa jadi ada penyesalan gak sih? Dia, ya walaupun nyesel gak boleh qadarullah, tapi maksudnya dalam arti fitrah manusia, dia juga udah beberapa nolak perusahaan kan untuk panggilan interview kan? Bisa jadi mungkin gitu ya. Ini 1 ya. Jadi perusahaan yang mengatakan ke lo, kita gak bisa bayar lebih tinggi dari yang biasa kita berikan. Gitu. Kenapa ya? Emang beginilah cara kerja kami. Paham ya? Wah, dan 1 ya. Ada ilmunya. Lo punya jawaban gak terhadap itu? Ya, 1 ya. Dapat ya? Ya. 2 ya. 2. Dapat tawaran pekerjaan yang diminati. Ini yang jadi aduh, gue emang udah pengen banget sama kerjaan ini. Ya pas banget nih, ini gue banget. Oke. Terus orangnya ngomong gini, tapi kami senang sekali sama Bapak. Namun ada 3 kandidat, Bapak salah satunya. Ya, perusahaan akan mempertimbangkan mana yang bisa kami pekerjakan dengan angka paling efisien. Allahu Akbar. Jadi lo langsung dibandingkan dengan 2 orang lain, disampaikan secara terbuka, dan dia akan ngomong gini selanjutnya. Ekspektasi Bapak berapa? Jadi dia udah bilang, gue pengen lo, tapi gue ada 2 yang lain loh. Yang kalau misalnya yang 2 lain lebih efisien, ya gue ke mereka. Karena lo gak sendiri. Salah sebut, gue ke mereka. Salah langkah, gue ke mereka.
Salah penyampaian gue ke mereka. Waduh, decoy effect nih. Menarik ya. Terbanding-bandingkan kehati-hatian, aduh menarik. Dan banyak perusahaan menggunakan pendekatan ini. Ya, Bapak, kami suka sekali. Tapi kami juga sebagai perusahaan berhak untuk mencari orang-orang yang lain yang kira-kira cocok dengan kami, dan kami akan memberikan pekerjaan ini kepada mereka yang paling yang bisa menawarkan gaji paling efisien. Paling efisien artinya paling kecil ya. Semoga Anda paham ya. Bukan yang paling gede ya. Bahasanya ini eufemisme, penghalusan. Tapi sebenarnya lo mau nggak gue bayar lebih sedikit, lo dapet deh kerjaannya. Gimana kalau lo? Aduh, ada pembandingnya lagi, berat banget. Dan lo dibilang ada pembanding lo. Dan pembandingnya disebut nggak sama dia? Siapa? Oh, bisa disebut, bisa enggak? Oh bisa. Jadi dia lebih parahnya lagi, dia nyebut ya. Ada sih 2 pembandingnya lainnya. Misalnya gue nanya tuh, dia dengan gampangnya mungkin untuk menakut-nakuti bilang, ya tadinya kan dia kerja di perusahaan ini, yang satu lagi dikerjanya di perusahaan ini sih. Yes. Terus dia ngebandingin sama diri dia gitu. Hah? Perusahaan ini kan lebih maju dibanding perusahaan gue yang sekarang yang mau gue pindah. Berarti dia lebih clear ya. Lebih pintar dong dia. Pelik ya. Ini emang ini udah common di banyak interview begini. Skenario seperti ini makanya gue angkat. Kenapa? Karena kerap terjadi, berulang-ulang terjadi. Dan kemudian satu, banyak organisasi yang menurut gue nggak etis dalam bernegosiasi. Ya gue nggak akan bahas itu karena itu khusus buat peserta workshop. Sudah dibocorin. Intinya banyak skenario yang lain, dan mungkin lo juga nanti bisa memperkaya skenario ini karena mungkin ada skenario yang gue juga nggak paham. Tapi ini skenario 2 ya. Oke. Satu lagi ya, Der. Apa tuh? Gue seneng kerja di perusahaan ini, tapi terus gue dapet telepon dari recruiter buat pindah untuk gaji yang lebih gede. Karena dia bilang gini, di luar, Der, lo tuh mestinya dapat 50% lebih gede dari gaji lo sekarang. Kebetulan recruiternya tahu gaji lo berapa. Terus kan lo bilang, lo tadinya lo udah senang di kerjaan lo kan. Terus lo bilang ini, hah? Gue mau ditawarin lebih gede, tapi gue senang di sini. Ya udah gue ngomong ke bos deh, bos, gue baru dapet tawaran kerjaan nih. Gue nggak pindah deh kalau lo ngasih gue gaji lebih gede. Terus tapi gak direspon. Nah, terus lo gimana? Paham ya? Ini kan juga teknik negosiasi. Karena lo udah dapet tawaran dari kerjaan lain, dari perusahaan lain yang gajinya lebih tinggi. Tapi lo masih tetap pengen kerja di sini. Cuman lo juga pengen gaji gue merefleksikan harga pasar dong. Udah gitu abis dengerin kasih solusi, ada coach gak jelas namanya Rene gitu ya. Sama satu Derry yang jenggotnya panjang banget. Terus gue disuruh ke salary.com. Ya kan, gue disuruh ke Glassdoor. Terus gue lihat, iya, gue sekarang dibayar 10 juta. Di mana-mana orang bayar 15 juta. Terus gue gimana? Bos, di Glassdoor posisi gue 15 juta. Terus bosnya cuma gini. Terus habis itu bilang gini, silakan pergi aja. Wah, parah. Paham ya? Udah belum tentu di sini, belum tentu di situ. Gue cuma mau kasih benang merah begini. Nanti kita akan discuss lebih banyak di kelas bahas soal gaji. Iya. Di skenario ini ada kesamaan. Kesamaannya lo nggak punya persiapan. Lo tidak siap bernegosiasi. Dan kalau lo yang menyimak saat ini YouTube ini, podcast ini, jawabannya adalah iya gue nggak tahu mesti gimana. Atau lo reaktif banget. Ya udah gue pindah gitu. Dua ya. Antara lo nggak tahu gimana sama lo reaktif, itu artinya lo butuh banget untuk ikutan kelas. Iyalah. Karena lo nggak punya jawaban selain itu. Iyalah. Iya. Seolah-olah keadaan ditawarkan ke lo milih mau hitam apa putih. Gitu ya. Padahal sebenarnya negosiasi itu bukan hitam putih, negosiasi itu color. Dan color ini tergantung bagaimana lo memahami tekniknya. Dan kita akan bahas itu secara mendalam sebenarnya. Guys, ini saran gue nih, bener-bener lo pastiin deh ikutan workshopnya Coach Rene. Kenapa? Bismillah ya. Kenapa? Karena jujur ya, nih gue bongkar di sini Coach, izin nih Coach ya. Tapi mungkin nggak sampai dalam-dalam banget gitu ya. Dalam artian, gue sering ngomong sama beliau teman-teman. Di luar podcast gitu kan, sering diskusi, nanya-nanya segala macam. Di dalam podcast, cara kita nih di ruangan ini aja keukur banget ilmu beliau, masya Allah, yang udah sepak terjangnya luar biasa. Pas di luar podcast ngobrol secara intim dan lain sebagainya, itu juga makin lagi. Bismillah, masya Allah. Iya, karena apa? Karena sejujurnya gue tahu sama beliau, ibaratnya kan kalau kita mau tahu lebih dalam orang ini kan kita harus sebanyak safar apa segala macam kan. Dan bahkan bisa jadi di dalam podcast selama mungkin lo nonton berminggu-minggu dari kemarin sampai sekarang,
pasti kan filterisasi terjadi pada Coach Rene. Khawatir mungkin ada masalah ini, khawatir ada salah jawab ini dan lain sebagainya. Karena terlalu umum. Iya dong. Nah wajar kan seperti itu kan. Nah ternyata dibalik ini semua ketika gue berbicara nanya secara off air itu lebih dahsyat lagi. Masya Allah. Nah maksud gue saran gue nih ikutan deh. Mumpung seperti ini apalagi ditambah ini perusahaan di akhir tahun ini bentar lagi bahkan lagi mau bikin rancangan anggaran biaya untuk sebenarnya udah disusun sekarang kan? Tapi disepakatinya biasanya sudah menjelang akhir tahun. Jadi kalau lo mau menegosiasi, this is the time. Makanya kita juga angkat kelas ini sengaja di penggalan akhir tahun, supaya manfaatnya lebih besar ke kawan-kawan, terutama yang sekarang bekerja untuk gitu ya. Gitu. Tapi kalaupun Anda juga seorang startup owner, startup founder, lo nggak boleh urakan juga dalam menentukan salary orang-orang yang kerja buat lo. Karena gue lagi butuh banget, gue mau bayar berapapun gitu ya. Atau karena gue medit banget, ya udah gue nggak bayar gitu kan. Itu juga berbahaya. Jadi menurut gue ini dua sisi bisa diuntungkan dengan ilmu simple ini. Ilmu ini banyak di mana-mana, tapi banyak yang salah menginterpretasikannya. Kayak kadang-kadang lu baca berita tentang ekonomi kan, ya kan, lu ngerti sih, maksudnya bukan ngerti, lu baca gitu, tapi belum tentu lu ngerti kan. Iyalah. Nah di sini gue akan ngajak lu ke menelaah satu persatu komponen-komponen yang dibutuhkan dalam bernegosiasi. Bernegosiasi bukan sekadar supaya lu dapat apa yang lu mau, tapi lu bisa terus menumbuh kembangkan diri lu. Berkontribusi dan ujungnya nilai lo naik, harga lo naik. Nah, kebanyakan orang tuh fokus naikin harga, bukan naikin nilai. Nah, padahal yang ngerek harga itu nilai. Iya, itu dia tuh. Iya kan, jadi orang mungkin taunya kan, oh gimana cara gue naik. Tapi lo perang tanpa senjata dan skill pengoperasian senjata tersebut nggak bakal bisa menang juga. Betul. Contoh nih misalnya anggaplah kita lagi main game atau apalah istilahnya, atau mungkin kejadian apalah segala macam. Der nih pegang nih AK-47, nyerang tuh musuh. Musuhnya bambu runcing, sekalipun bambu runcing, tapi lu nggak bisa gunain senjatanya, nggak ngerti lewat mana, selesai. Senjata kita lebih mahal dibanding senjata dia, senjata kita lebih impor dibanding senjata dia, selesai, nggak tahu ilmunya. Dan sejujurnya ilmu tentang gaji itu lebih banyak ilmu katanya. Maksudnya? Kata dia gitu kan. Kata dia, gue denger. Padahal gak gitu. Esensinya tuh bisa dibedah. Kalau lu udah paham esensinya, pada saat orang bicara soal angka, lu akan punya pendekatan yang menurut gue segar, lebih baru, dan itu melegakan buat lu dan yang mendengarkan lu. Karena diskusi nego itu gak boleh diskusi pelik. Karena gue sering denger justru diskusi nego tuh diskusi pelik gitu ya. Iya. Kepentingan perusahaan adalah gue nggak mau ngasih setinggi-tingginya, gue mau ngasih serendah-rendahnya, gue pengen dapat setinggi-tingginya. Itu kan udah orang berangkat dari posisi yang udah sama-sama nggak sepakat gitu, bener nggak sih? Gue kalau bisa Derry nggak usah gue bayar, gitu kan? Derry bisa, kalau bisa, ya gue gede banget. Gitu. Akhirnya nggak ketemu kan? Nggak ketemu tuh. Kenapa? Karena mindsetnya yang salah dalam bernegosiasi. Dan mindset itu bisa ada di perusahaan, bisa ada di individu. Kabar baiknya, lo bisa perbaiki dulu mindset lo, baru kemudian dengan mindset yang baik, lo bisa tularkan ini ke orang lain, termasuk ke perusahaan dan bos lo. Nah ini, kalau gitu coba nih Coach, gue ada 2 poin yang mau gue bahas di sini menyikapi obrolan kita ini. Yang pertama adalah, izinkan gue coba Coach ke merah, kuning sama biru, coba ke merah dulu. Nah 1 ini, dan yang kedua tadi yang kuning. 2 ini, terus gimana nih kan dengan tadi seluk beluk, ketiga yang biru yang ini. Nah teman-teman, 3 skenario ini dan itu, banyak yang lain dan banyak yang lain ya. Kita berangkat dari 3 skenario ini, nggak akan keluar atau bahkan nggak akan dibahas kalau bukan dari pengalaman yang sudah dijalankan Coach Rene dari sekian banyak tahun. Tuh, jadi artinya banyak hacks atau banyak tantangan-tantangan yang harus kita perbaikin. Kalau lu nggak ngerti ilmunya ya percuma. Nah terus yang kedua poinnya adalah yang mau gue bahas, Coach Rene udah berkarir dari tahun berapa nih Coach? Gue mulai kerja. Iya, ini kita saatnya interogasi balik. Kenapa? Karena workshop ini biar teman-teman mengukur bahwa value si workshop ini, kenapa lo harus ikutan, why-nya. Ini mau kita bahas. Makanya di sini gantian, gue yang nanya Coach Rene-nya tentang personalnya, tentang internalnya dia. Ya privasi. Gue pertama kali kerja formal, dapat tawaran kerja. Itu tahun 92-93. Tapi gue dapat duit itu tahun 88 karena kerja di perpustakaan. Terus gue kerja di dapat pekerjaan di bank. Gitu. Terus habis itu ke kantor konsultan. Sambil ngobrol Aldan bukain dong LinkedIn-nya Coach Rene Suhardono.
Boleh dong. Ini juga. Ada di sini ya? Boleh. 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 Ini coachernya nggak narsis ya. Jadi menggunakan laptopnya dia, tapi saya yang minta. Jadi coachernya sama sekali paling gak suka sebenarnya kalau buka narsistik dan lain sebagainya. Terus langsung ketahuan kerjaan gue tiap hari nge-Google gue gitu. Coba lihat bawahnya ya. Ini atas permintaan gue ya guys. Coba kita lihat ya. Maksudnya keukur bahwa pemateri kita yang satu ini, kenapa lo harus ikutan workshop coach kasih solusi yang tema besarnya adalah bagaimana strategi cara gitu naik gaji tanpa mohon-mohon ke bos, tanpa sungkan. Nah bahkan ada bonus materinya juga guys. Ada 3 teknik bangun reputasi di sebuah perusahaan, itu ada di workshopnya juga. Nah kita ukur di sini coba ya teman-teman nih, biar jelas indikatornya. Oh masih masuk ya? Kelihatan nggak? Bisa nggak dari situ coach? Nah kayak misalnya contoh ya, kenapa sih ikutan workshop, plus kenapa juga kita harus gali ilmunya Coach Rene dan keukur bahwa banyak pengalaman-pengalaman beliau menghadapi orang-orang, dan bahkan dulunya juga beliau juga hadir sebagai yang diinterview masuk nih, atau yang menginterview. Nah ini kan trik-trik ini juga kalau kita nggak paham bisa kepleset guys, untuk minta naik gaji atau mungkin untuk lolos pertanyaan-pertanyaan dari bos apa segala macam. Coba kita lihat tuh di bawah-bawah tuh, presiden komisaris guys, artinya komut ya, komisaris utama PT Jaya Ancol, PT Pembangunan Jaya Ancol. Udah enggak ya? Ya udah enggak. Itu kan 2001. 2018 sampai 2021. Banyak dong karyawan di situ coach? Enggak sih, 700-an. Enggak sih, 700. Enggak sih 700. Iya, enggak sih. Mantap. Kasih solusi enggak nyampe 20, di sini enggak sih 700. Saya di bawah 20 aja udah hampir agak berasap gitu ngadepin Aldan gitu kan. Apalagi beliau yang sering banyak berhadapan dengan karyawan-karyawan, bahkan 700-nya mungkin Anda nggak begitu banyak yang kenal kan? Jujur saja. Iya. Pengennya sih kenal, cuman nggak bisa semuanya. Iya. Gitu. Artinya kan pasti kan mengalami proses interview, tantangan kerja, apa segala macam, atau mungkin mendelegasikan pekerjaan ke karyawan-karyawan. Kalau lu guys, ya saran gue nih ya, nggak ngambil ilmu dari beliau, sayang. Beneran deh. Masya sayang Allah. Di gue soalnya. Kalau gue sama teman-teman sayang kalau nggak ngambil. Kalau Anda sayang kalau nggak banyak yang belajar deh. Tapi beneran itu. Bawahnya lagi apa coach? Gue lama sih sebenarnya justru di sini namanya Amrop. Itu boutique executive search and advisory firm. Oke. Dari itu kombinasi perusahaan Belgia dan Amerika Serikat. Wow. Gitu, itu 14 tahun gue di sana. Jadi gue banyak belajar banget di situ. Oke, 14 tahun itu kan bawahnya kan ada partner sampai ke external advisor. Partner di sini kan bukan partner dalam arti yang levelnya gue joinan sama lu, bukan kan? Tapi kan jenjangannya kan partner. Kalau di konsultan itu partner tinggi dong. Posisi paling tinggi yang bisa didapat oleh seorang karyawan adalah partner. Paling bawah apa? Paling bawah biasanya mulai sebagai researcher atau istilahnya associate consultant, gitu biasanya. Terus naik dari researcher, senior researcher, terus jadi junior consultant, 3, consultant, 4, senior consultant, 5, terus principal, 6, partner. 7 layer guys. Artinya untuk mencapai 14 tahun 7 layer, mencapai lo nyampe ke partner itu jauh banget. Ternyata gue pikir partner tuh as a consultant udah selesai. Ternyata konsultan pun ada. Konsultan biasanya dia mulai di associate di level senior consultant, karena di bawahnya biasanya masih ngintilin partner. Kalau ketemu klien biasanya selalu ada partner penanggung jawabnya siapa. Konsultannya bisa beda-beda gitu. Di sini gue belajar banyak banget sih kaidah tentang bisnis, tentang interaksi, tentang leadership, tentang management, dan sejujurnya itu yang kemudian inspire gue untuk bikin kegiatan yang sifatnya lebih publik gitu. Kayak misalnya sekarang di Limitless atau kemudian gue membantu beberapa startup dalam proses tumbuh kembangnya. Jadi sebagai temen ngobrol para C-levelnya. Karena siapa itu? Rata-rata muda-muda kan. Siapa itu? Ya kasih solusi. Salah satunya advisor gitu kan? Kami. Ya kan, salah satunya. Dan jadi butuh teman ngobrol sih rata-rata para C-levelnya itu. Dan sekarang advisor di perusahaan BUMN juga ada nggak? Ada satu. Boleh kemudian sebut? Ada di startup yang lumayan besar di bidang fintech syariah. Kemudian ada satu lagi juga VC
Itu venture juga capital. Venture capital. Oke. Gitu. Sama satu dari pemerintah kota gitu. Oh, ada ya? Ada. Oh, nice. Gitu. Jadi mereka punya satu unit khususnya yang lagi mau dibentuk. Nah, gue bantu untuk merekrut, kemudian melatih mereka. Jadi apa? ANS ya istilahnya. ASN yang lebih efektif. Oh, oke. Gitu. Dan Masya Allah guys. Dan sekarang circle-nya Coach Rene coba kita ukur ya. Ada Pak Sudirman Said kan, alhamdulillah, yang di bawah mentor sini gue kan? itu. Oke, Pak Budi Isman. Mentor gue juga. Wow, termasuk pamannya istri. Oh. Ya. Oh ya. Oke, Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan gue juga kan. Mentor Masya Allah. juga. Guys, ini sih kalau lo dan gue bahkan nggak ngambil ilmu dari beliau, bahkan nanti di kelas di workshop juga gue hadir di situ, nemenin Coach Rene sebagai host as a podcast kayak gini, tapi kan kita versi lebih internal dan akan dibongkar habis-habisan dan ngomong pun bisa sembarangan gitu ya. Jadi nggak ditutup-tutupin. Kalau di podcast kan kepentingan publikatif luar biasa kan. Kalau di workshop semua ilmunya dijabarin tanpa sensor kan katanya ya. Bismillah. Tapi cerita Derry tentang gue ini sesi yang paling gak nyaman sebenarnya sih. Loh, tapi kan gini Coach, maksudnya ya gue tahu lu gak suka. Karena jujur ya, Coach Rene itu dari sekian banyak episode tuh gue gak pernah gali seperti ini. Karena ini buat teman-teman mungkin ada kepentingan ingin tahu. Karena banyak guru-guru kita atau guru-guru gue, ustadz-ustadz gue, kalau lu mau belajar sama guru, ini beneran loh di guru-guru gue gitu Coach. Lu harus tahu sanadnya, keilmuannya, nasabnya, ya kan? Lu belajar dari mana tuh guru? Biar apa? Proven. Biar orang tuh nggak banyak salah langkah. Islam itu udah ngaturnya begitu, Coach. Udah ditetapkan ya. Iya, jadi kita nggak sembarangan. Kan Islam sendiri kan yang narasi mengeluarkan istilahnya pentingnya ilmu sebelum beramal. Betul. Itu maksudnya. Masya Allah. Ya, nah, semoga makanya, manfaat ya. Dan minta doanya juga agar terus istiqomah. Nah, itu dia tuh. Tapi kalau boleh beberapa fundamental kalau gue boleh share sebelum masuk ke dalam pembahasan, supaya lebih mengajak kawan-kawan untuk berpikir. Nomor satu ya, pahami bahwa hal-hal yang bisa dinegosiasikan itu banyak. Ya, jadi nggak cuma duit. Kebanyakan orang perspektifnya kalau negosiasi cuma ngomongin uang. Dan itu yang harus dikoreksi menurut gue. Ya, nggak. Yang lo kalau cuma punya satu kartu akan lebih sulit negonya dibandingkan lo punya 5 kartu kan. Oh iya. Nah, perspektif 5 kartu itu yang menurut gue kita akan belajar. Nggak cuma duit aja. Gue cuma bisa ngomong itu sekarang, nggak cuma duit. Itu satu ya. Terus kedua, berangkat dari hal-hal yang bisa disepakati. Karena kalau kita kayak misalnya pergi ke pasar Majestic atau ke pasar baru, kita nego sama orangnya, kita berangkat dari hal yang kita nggak sepakatin. Bener nggak? Which is mama kalau nawar. Iya kan? Berapa? 100.000. Gak, ini mah 15.000 gitu kan. Iya kan, bener ya. Bener kan? Kalau bisa minus tuh. Dan ngerinya tuh kita pakai strategi kita jalan aja dulu, ntar dipanggil. Gitu kan, banyak kan gitu kan. Jalan, jangan nel. Aldan tuh paling sering. Pura-pura pulang, ya kan? Pura-pura kabur. Sudah 3 langkah kagak dipanggil. 5 langkah nggak dipanggil, 10 langkah ya udah. Kita juga akhirnya udah apa bete gitu. Tapi kan ini kerjaan. Nggak bisa lo udah masuk ruang HRD, ruang itu tiba-tiba ya udah tahan gue dong. Itu kan nggak bisa. Bangun dari kursinya ya. Dan kebanyakan ya kesalahan terbesar, dan ini kesalahan amatiran ya. Maaf, semuanya tuh dijadiin deal breaker, tau nggak? Semua tuh jadi deal breaker. Kalau gue nggak bisa dapat segini, ya udah nggak usah. Kalau ini nggak bisa, ya udah. Emang gue butuh. Jadi lo tuh nggak asik gitu lah ya. Paham ya? Lo nggak asik, dan ini kita akan bahas satu aspek namanya lo nggak asik tuh, dan bagaimana jadi lo nggak asik jadi asik. Itu ternyata punya crucial value di dalam negosiasi. Dan itu ini semuanya gue udah bocorin ya. Oke. Ini semuanya ada di workshop. Ada. Nah ini ya. Pisahkan antara hal yang bisa dinego dan yang nggak bisa dinego. Makanya lo mesti ngerti yang bisa dinego apa, yang nggak bisa dinego apa. Sementara banyak orang berpikir gue nego semuanya. Gak bisa. Coba contoh nih. Gue nego angka gajinya. Gue nego jam kerja. Coba ya. Semuanya lo coba nego. Coba ya. Gue telusurin. Gue sebutin berapa coach. Nanti lo kasih bocoran gue. Coba yang uang aja dulu. Jangan masuk yang lain-lain. Uang aja dulu. Emang ada apa lagi? Makanya kan gaji. Bonus, ya kan? Terus ada lembur. Namanya variabel, lembur. Terus ada juga ESOP namanya, employee stock options. Ya kan? Terus ada lagi BPJS. Iya, manfaat misalnya ada kondisi darurat gitu kan. Tunjangan parkir, tunjangan cuti. Oh iya. Banyak kan?
Dan ini masih semuanya financial related. Ada yang non finansial yang kita nanti akan bahas juga. Oke. Paham ya? Dan si financial related ini nggak semuanya bisa dinego. Bukan, maksud gue jangan kan tadi lu pegang kartu, pegang 5, ya lu boleh pilih 2. Jangan cuma pegang 1. Tapi dengan lu punya 7, bukan 7-7-nya lu nego gitu. Oh, ada ilmunya guys. Jadi mana yang paling penting buat lu? Contoh, kalau lu sekarang dalam posisi ingin menghangatkan relationship lu dengan istri lu. Oke. Iya kan? Karena lu sibuk banget selama ini. Menurut gue prioritas lu mesti clear, bukan gaji. Prioritas lu adalah waktu. Oh, paham nggak? Iya. Nah, lu paham nggak prioritas hidup lo? Karena nego itu menyambung prioritas hidup, dan nggak semua prioritas hidup itu uang. Walaupun uang bisa membeli banyak hal, tapi yang satu yang gue pelajari, uang nggak bisa beli waktu. Oh iyalah, nggak bisa. Paham ya? Oke. Terakhir ya. Oke. Tetapkan keputusan untuk diri sendiri. Ini juga buat Derry ya tentunya ya. Jangan mengandalkan orang lain untuk memutuskan. Oke. Paham ya? Yeah. Sehingga lu gak reaktif. Gue akan ngomong gini kalau dia, tapi kalau dia ngomong ini gue akan gak bisa lo berskenario kayak gitu. Terlalu panjang. Otak lo akhirnya akan dipenuhi hal-hal yang mungkin terjadi, belum terjadi, gak akan terjadi. Harusnya? Capek, kan? Harusnya? Ya lu tetapkan yang gue mau terjadi ini, tapi gue siap berkompromi di area ini. Tapi yang menentukan adalah gue. Gue gak menggantungkan respon Aldan baru gue begini. Gak boleh. Karena arti gue gantungin hidup gue sama Aldan. Okay. Walaupun dia kayaknya baik gitu ya. Ini buat para jomblo. Dia ikut terus. Iya kan? Ikut terus. Iya kan? Jadi keputusan untuk lo mau deal breakernya berapa, angka lo mau naiknya berapa, lo mau terima atau enggaknya berapa, jangan digantungkan ke orang di depan lo. Ada di lo. Guys, ini gak ada alasan lagi sih. Ini udah ternyata banyak elemen-elemen. Gue pun juga ya kerap kali menjadi beberapa mungkin ya apalah, cuma penamaan doang lah ya. Mau itu kepala, mau itu CEO, mau itu direktur. Tapi ternyata gue pun sendiri juga masih banyak yang kurang dengan ilmu-ilmu seperti ini. Yang gue ternyata cek barusan, sedetail ini ya. Nah itu maksud gue. Jadi kayaknya nih lo harus pastikan deh, kosongin waktu, ikutan workshop, coach kasih solusi. Bismillah. Minta doanya juga ya, insya Allah manfaat. Dan gue pengen yang ikut pun, yang berniat ikut, ajak beberapa kawannya. Karena menurut gue kalau lo datang ke dalam satu pembelajaran online sendiri, akan beda dengan kalau lo datang bersama beberapa kawan. Nanti lo bisa membentuk learning buddy bersama. Gitu, dan gue anjurkan itu terjadi gitu. Dan Bismillah ini, ya. Iya bismillah. Dan ini mungkin belum seberapa nih dikupas aja, baru 3 skenario. Dan ternyata dibocorin deh. Masalah finansial aja udah 8. Banyak. Lu udah kelewatan coach. Tahan dulu coach. Dari 3. Finansial tuh sebenarnya ada 16 bro. Yang financial related. Jadi baru dikasih 50%, jangan khawatir. Hah? Kan? Kalau lo masuk, tadi gue tambahin 1 jadi gak 89. Tantiap? Tahan. Soalnya ini bakal panjang banget nanti durasi podcastnya. Buat teman-teman coba cek link di deskripsi. Mumpung kita lagi buka bareng sama Coach Rene. Kapan lagi kita belajar sama suhu ya. Kalau ini adalah suhu pekerjaan, suhu karir, saya suhu tubuh ya. Jadi teman-teman udah tahu mana bedanya dan kemana Anda harus belajar. Tapi mumpung juga ada yang kawan-kawan lagi baca, coba skenario respon terhadap 3 skenario ini seperti boleh. apa, dan kalau lu berhadapan dengan skenario lain boleh diceritakan di kolom comments ya. Boleh. Kalau pengen ikutan atau daftar minimal buat ikutan workshop, karena ini bentar lagi dibuka dan kita nggak tahu kapan dibukanya lagi. Mungkin cek aja di link di deskripsi, daftar dulu ya teman-teman, nanti kita akan proses ya. Intinya lu klik link di deskripsi di bawah ini untuk informasi lebih lanjutnya. Bismillah ya coach ya, sama tinggal baca-bacain komen aja. Iya, dan siapa tahu komen lu nanti akan diangkat di dalam kelas itu sebagai pembahasan. Cakep. Iya kan? Karena itu unik sekali gitu. Dan mungkin hal baru yang gue belum pernah lihat, belum pernah temui sebelumnya. Insya Allah malah terima kasih sama lo. Yang pasti daftar. Mantap. Kapan lagi belajar sama Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol? Mantan. Oh ya mantan. Coach kasih solusi.